Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Tottenham Hotspur versus Liverpool. Tren positif kembali ditunjukkan Liverpool dengan kemenangan beruntun ketiga kalinya. Kali ini atas tuan rumah Tottenham Hotspur. Anak asuh Thomas Frank tersebut harus bermain dengan 9 orang karena kartu merah yang diterima Simons pada menit ke-33, menyusul Romero jelang laga berakhir. Pun begitu, di babak pertama, Liverpool sempat kesulitan mengembangkan permainan. Dalam beberapa momen, Spurs sempat mengurung pertahanan meski sulit membobol gawang Alisson. Hingga pada babak kedua, Isak dimasukkan dan mampu cetak gol. Namun, ia harus ditandu keluar karena cedera. Beruntung Arne Slot masih memiliki Hugo Ekitike yang juga mencetak gol pada laga ini. Lalu apakah tren positif ini hanya sementara ataukah sudah ada perbaikan yang dilakukan Arne Slot? Let's go, kita bahas sama-sama. Tottenham Hotspur di atas kertas menggunakan 4-4-2. Kolo Muani diduetkan dengan Xavi Simons di depan. Di belakangnya ada 3 pemain bertipe gelandang dan 1 winger yaitu Kudus. Sementara tim tamu di atas kertas menggunakan 4-2-3-1. Gravenberch dan Curtis Jones diplot sebagai double pivot. McAllister di nomor 10. Di sayap kanan ada Szoboszlai, sementara kiri Florian Wirtz. Namun pada jalannya laga, mereka berotasi sangat fluid, menempati posisi yang berbeda. Jika dilihat dari momentum chart ini, sebetulnya di babak pertama Liverpool tidak begitu dominan. Beberapa kali Spurs mengurung pertahanan The Reds. Area sayap kiri diisi Jet Spence, sementara winger kiri mereka lebih masuk. Pada momen ini, mereka mengurung dengan 5 pemain di depan sehingga membentuk 3-2-5. Terlihat pula taktik yang dipakai Arne Slot dalam bertahan. Ia mengutus Gravenberch untuk lebih sering turun membantu backline sehingga nampak terlihat 5 back di belakang. Bahkan pada momen ini terlihat menjadi 6 back. Taktik ini jawaban dari Arne Slot yang kehilangan intensitas saat melakukan high press. Jadi, mereka memilih bermain low block, apalagi wingernya kini bukan Mo Salah yang jarang ikut bantu bertahan. Spurs justru lebih sering mengancam, terutama menggunakan skema long ball direct dan counter, walaupun Xavi Simons sudah dihukum kartu merah. Terlihat ketika transisi, Pedro Porro yang mampu amankan bola ini justru bisa lepaskan long ball ke Kolo Muani di depan, namun Alisson masih mampu menangkan bola 50-50. Gak hanya itu, kali ini Kudus yang lakukan counter dari corner Liverpool yang gagal. Ia berikan long pass langsung ke Pedro Porro yang overlap di depan. Sayang crossing fullback Portugal tersebut masih belum mampu disambut oleh Jet Spence. Liverpool bangun serangan dengan shape yang dinamis, seringnya menggunakan 3 center back di belakang dengan rotasi posisi yang cair. Di sini Curtis Jones yang turun sejajar dengan back, sementara kedua fullback didorong lebih naik. Kembali Jones turun kali ini ke sisi kanan, dan di tengah ada Szoboszlai. Ia terlihat menopang 3 gelandang yang lebih naik, Gravenberch, McAllister, serta Wirtz. Kelebaran diisi fullback yang overlap. Szoboszlai dan Wirtz yang di atas kertas bermain sebagai winger ini lebih sering mengisi antar lini, layaknya gelandang serang. Ide attacking Liverpool menaruh banyak gelandang serang di tengah yang kerap berotasi posisi. Terlihat kembali rotasi posisi yang dilakukan dengan Wirtz di sayap, Kerkez, McAllister serta Ekitike di belakang Isak. Beberapa ide progresi yang dilakukan Liverpool dengan banyaknya gelandang di tengah yaitu through atau melewati. Di sini skemanya terlihat ketika Jones yang turun sejajar dengan back memberikan umpan progresi ke Gravenberch yang dilanjutkan ke Wirtz di antar lini. Terlihat Bradley kosong di sayap kanan dan langsung kirimkan early cross yang belum bisa menghasilkan peluang. Progresi lain memanfaatkan gelandang yang menumpuk di tengah tersebut, yaitu dengan mengekspos ruang yang ditinggal Spence untuk marking Bradley yang melebar. Saat build up lewat goal kick pun terlihat ada rotasi.
Bradley juga tetap naik. Di sini Gravenberch yang turun ke posisi bek kanan. Bola diarahkan ke Szoboszlai dan kemudian Bradley mencoba menyerang. Goal kick ini terlihat membentuk shape 4-2. Mereka juga mengincar bola direct ke lini tengah untuk melewati press Spurs. Sirkulasi ke sayap sempat mereka coba dari situasi goal kick, namun di sini terlihat semua pemain sudah dimarking oleh pemain Spurs dan bola keluar. Pun begitu, terlihat Liverpool masih cukup kesulitan menembus pertahanan anak asuh Thomas Frank. Pada babak kedua pun mereka sebetulnya hanya mencatatkan sedikit tembakan. Peluang lebih dihasilkan Spurs yang mengandalkan counter attack, menandakan celah di pertahanan Liverpool masih ada saat transisi ke bertahan. Salah satu peluang Liverpool yang berbahaya diciptakan ketika Wirtz mampu memanfaatkan space kosong setelah adanya kombinasi dari Kerkez dan Gravenberch untuk menarik press ke samping. Sayang, shotnya masih mampu ditepis. Liverpool mampu cetak gol dari situasi press dan counter. Long pass Romero yang tidak sempurna ini membuat bola jatuh ke Isak dan Szoboszlai. Liverpool langsung melakukan transisi ketika Wirtz berdiri sangat bebas di kiri. Ia mampu lakukan true pass ke Isak yang lakukan run in behind dan akhirnya berhasil jebolkan gawang Vicario. Namun sayang, ia langsung cedera pasca golnya tadi. Beruntung mereka memiliki Ekitike yang sebetulnya bisa bermain link up, drop turun, atau jadi target man seperti pada gol kedua. Kali ini posisi fullback yang offlap digantikan oleh Frimpong. Lewat skill individunya, ia mampu kelabui Spence dan lepaskan cross. Walaupun sempat deflected, umpan tersebut masih mampu dijangkau dan ditanduk oleh Ekitike untuk gandakan keunggulan. Spurs mampu memperkecil kedudukan dengan set piece sepak pojok. Di sini scrimmage terjadi dan beberapa kali Spurs bisa lakukan shot yang kerap diblok. Namun begitu Van Dijk dan kawan-kawan masih nggak mampu lakukan clearance dan akhirnya Richarlison ceploskan bola dari mulut gawang. Setidaknya Arne Slot sedikit mengatasi masalah kekurangan intensitas saat melakukan press dengan bertahan lebih dalam. Namun tetap saja di situasi transisi ke bertahan belum sempurna. Masalah penciptaan peluang juga nyatanya belum bisa diatasi oleh pembelian mahal mereka, Isak dan Wirtz. Hasil positif ini setidaknya bisa menaikkan moral jelang padatnya jadwal pada akhir bulan Desember nanti.